Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Latifah bersama rekan-rekan saya Ikrimah Nur Sajidah, Mita Aulia Rahma. Di sini kami akan menjelaskan tentang Passive voice of future perfect tense. Baik, pada pemateri pertama akan disampaikan oleh Ikrimah Nur Sajidah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari future perfect tense. Apa sih future perfect tense itu? Yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk tindakan yang akan diselesaikan sebelum jangka waktu lain di masa depan. Jadi, selesainya kejadian ini itu diprediksikan itu terjadi atau selesainya itu ya sebelum kejadian lain itu berlangsung. Jadi, kejadian di masa depan ini sudah selesai terjadinya sebelum ada kejadian lain, seperti itu. Contohnya seperti ibu saya memesan tiket minggu depan. Jadi sudah selesai sampai di situ sebelum adanya kejadian yang lain yang terjadi setelahnya. Action. Oke, di sini saya akan memberikan rumusnya. Yang subjeknya I, you, we, they, she, he. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb 3 plus by plus object. Nah, biasanya subjek I atau we itu memakai shall, ya, karena untuk saat ini to be shall ini sudah tidak digunakan, jadi kita memakai will, tidak memakai shall lagi. Kenapa? Karena shall itu untuk saat ini sudah tidak digunakan. Baik, kita masuk ke contoh ya. The job will have been finished by Aulia. Di sini subjeknya itu the job. Nah, ini sebagai subjeknya ya. Nah, ini sebagai to be-nya. Ini to be ya. Ini subjek. Finish, ini verb 3-nya. Nah, dan ini objeknya. Apabila kita ingin membuat kalimat negatifnya, kita tinggal tambahkan setelah will itu ada not, atau sebelum have itu ada not. Nah, kalau interrogatifnya yaitu dari will the job have been finished by Aulia. Pekerjaan tersebut akan telah selesai. Baik, kita ke contoh yang kedua yaitu your bag will have been accepted by her. Nah, kalau ini sama ya seperti yang contoh yang pertama. Your bag ini subjeknya dan ini to be-nya. Nah, ini verb 3-nya dan ini objeknya. Nah, kita buat ke kalimat negatifnya ya. Jadi kalau buat negatifnya itu dari sini ya. Tinggal tambahin not sih sebenarnya. Kalau kita membuat kalimat negatifnya itu tinggal ditambahkan not ya setelah will atau sudah have. Jadi di sini tinggal nambahin not ya. Nah, kalau kita membuat kalimat interrogatifnya yaitu kita mulainya dari sini ya, dari to be. Will terus ke will your bag happy. Nah, seperti ini ya interrogatifnya. Jadi, will your bag have been accepted by her? Untuk contoh yang berikutnya, yang pertama ada contoh dari kalimat aktifnya dulu ya. Untuk kalimat aktifnya, he will have joined that party. Jadi artinya dia akan sudah
dia akan sudah mengikuti pesta itu. Nah, kalau untuk kalimat aktif kan subject to be, sama pakainya verb 3 juga, dan objek. Kalau untuk kalimat pasifnya, objeknya itu menjadi di depan, tapi tetap menjadi subjek. Jadi that party will have been joined by him. Artinya pesta itu akan telah diikuti oleh dia. That party di sini kan jadinya subjek. Will have been jadi to be, joined verb 3, by him objek. Kenapa verb 3? Jadi verb pertamanya itu join, verb keduanya itu join. Verb ketiganya join. Jadi kita di sini makanya kan verb 3. Kalau untuk membuat kalimat negatifnya, kita bisa menambahkan not setelah will. Jadinya that party will not have been joined by you. Jadi kita tinggal nambahin not setelah will. Kalau untuk interrogatifnya, kita pindahin will-nya ke depan. Jadi will the party have been joined by you. Selanjutnya untuk contoh yang berikutnya ada two apples will have been bought by her tomorrow. Yang artinya 2 apel akan dan sudah dibeli oleh dia kemarin. Besok. Iya, besok tomorrow. Bagian deh. Untuk contoh berikutnya ada two apples will have been bought by her tomorrow. Yang artinya 2 apel itu akan dan sudah dibeli oleh dia besok. Untuk kalimat negatifnya sama, tinggal nambahin not. Jadinya two apple will not have been by her. Dan untuk interrogatifnya, will-nya kita pindahin ke depan. Jadinya will to apple have been bought by her tomorrow. Apakah 2 apel itu telah dan sudah dibeli oleh dia besok? Kalau untuk ini verb 3-nya kan bought. Jadi verb 1 dan 2-nya itu verb 1-nya buy, verb 2-nya bought, verb 3-nya bought. Berikutnya kita akan mengambil contoh dari menggunakan shall. Itu I shall will have been helped a lot by her. Jadi artinya aku banyak terbantu. Aku pasti sorry.
Pasti banyak terbantu oleh dia, bener sih. Aku pasti banyak terbantu oleh dia. Udah pencet dong. Udah. Berikutnya kita akan mengambil contoh dari yang shall, yaitu I shall will have been helped a lot by her, yang artinya aku pasti terbantu banyak oleh dia. Seperti itu. Untuk penggunaan shall dan will sama saja, cuma perbedaan penggunaan saja seperti yang tadi dijelaskan di awal, karena shall itu sudah jarang ada yang menggunakan. Jadi sekarang kita menggunakannya ke will aja. Oke, untuk contoh selanjutnya ada di sini. Your phone will have been connected. Yang artinya telepon kamu akan telah terhubung oleh kami. Yang dimana kalau misalkan kita akan memakai kalimat negatif. Jika ingin memakai kalimat negatif, setelah will kita tinggal menambahkan not. Jadi your phone will not. Jadi notnya itu setelah will memakai not. Have been connected by us. Sorry, lupa. Nah, di sini verb 3-nya memakai connected, ya. Connected. Pertiganya itu ini. Selanjutnya, jika ingin memakai kalimat interrogatif, will-nya ini kita pindahkan ke depan. Nah, sini aja. Jadi, will your phone have been connected by. Jadi kalau misalkan memakai kalimat negatif, tinggal memakai not setelah will, dan jika ingin memakai kalimat interrogatif, will ini kita pindahkan ke depan, jadi will you phone, your, bukan you. Untuk kalimat selanjutnya, contohnya itu English will have been studied by you. Sama seperti yang di atas, jika ingin membuat kalimat negatif, kita gunakan not setelah will. Contohnya seperti di atas ya. Dan jika ingin membuat kalimat interrogatif, kita pindahkan will-nya ke depan. Jadi will-nya itu ada di kalimat awal. Verb 3-nya di sini kita memakai studied, yang dimana verb 1-nya itu studied dan studied, yang artinya bahasa Inggris akanlah dipelajari oleh kamu. Jadi menggunakan verb 3. Maybe enough for we, and the last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.